Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap berbahagia di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Demikian dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Sungguh indah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yang menekankan kita adalah milik Kristus. Tentunya sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat milik kepunyaan Kristus, kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Kita hidup masuk di dalam kehidupan Yesus Kristus di dalam keseharian kita. Maka apapun keinginan kita, apapun harapan kita, apapun cita-cita kita, semua kita taruhkan di dalam keinginan dan kehendak Yesus Kristus terlebih dahulu, supaya sinkronlah iman kita yang mengatakan, aku adalah milik Kristus. Maka umat Kristen, jika sudah menyaksikan dan mengatakan bahwa hidupku adalah milik Kristus, tidak ada lagi umat Kristen satu orang pun yang lebih mengandalkan keinginan dagingnya, keinginan duniawinya, lebih menonjolkan keakuannya. Sebab apa? Kristus yang hidup dalam kita, dan itulah yang menggerakkan kita untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Maka Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka dengan hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat milik Kristus, kita melakukan kehendak Kristus. Gak ada lagi kesombongan, gak ada lagi keakuan. Sekalipun kita berbeda dari materi, kekayaan, pangkat dan jabatan, kita berbeda. Tapi ingatlah, semua kita telah menjadi satu, menjadi umat milik Kristus, karena Kristus telah menebus kita, memilih kita menjadi umat yang dikasihinya. Oleh karena itu, jika kita adalah milik Kristus, nggak ada lagi orang yang lebih menonjolkan keinginan dagingnya, nggak ada lagi orang yang lebih menonjolkan keakuannya. Tetapi pun dalam hal ini, ketika kita mengatakan bahwa aku adalah milik Kristus, kita adalah milik Kristus, di dalam doa pun kita katakan kepada Kristus, kehendakmu jadilah. Maka kehendak Kristus yang jadi dalam hidup kita, karena hidup kita adalah milik Kristus. Maka dengan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sepenuhnya telah menerima Yesus Kristus, mengimani Kristus dalam hidupnya, mengakui bahwa Kristus hidup dalam dirinya, seluruh geraknya, seluruh aspek hidupnya senantiasa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dengan ini, biarlah hidup kita, mati kita tetap menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.